Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randes Rahdian Ajis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan semua yang semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang observasi desa saya, yaitu Desa Sidang Kurnia Agung. Ada yang tahu nggak sih Desa Kurnia Agung itu di mana? Betul. Betul. Ciri khas di sana itu jalannya 1000 lubang ya, dan banyak debu, banyak banget. Oke, di sini saya akan membahas tentang sejarahnya, terus penerapannya apa aja sih yang ada di desa saya, penyimpangan serta solusinya. Oke, Desa Sidang Kurnia Agung ini awalnya itu masih belum banyak penduduknya atau penghuninya ya. Jadi banyak pohon geram. Ada yang tahu pohon geram kan? Tahu. Nah, terus juga banyak pohon yang berjalan. Nah, awalnya Desa Sidang Kurnia Agung itu ada 400 kepala keluarga. Itu terbagi dari 4 RK dan 12 RT. Terus awalnya Sidang Kurnia Agung ini ikut Tulang Bawang. Terus pada tahun 2000 ini Tulang Bawang itu mekar jadi 3 kabupaten, yaitu Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Jadi Sidang Kurnia Agung ini ikut Mesuji gitu. Terus jumlah penduduk yang sekarang ya, menurut data yang sudah saya observasi, jumlah penduduknya itu ada 2005 jiwa, itu seluruhnya. Untuk laki-lakinya ada 1009 jiwa, perempuannya 996 jiwa. Terus jumlah kakaknya ada 559 kakak, dan kakak RTM-nya ada 104 kakak. Terus untuk lembaga pendidikan, yang TK atau PAUD itu ada 2 unit, SD-nya ada 1, dan MTS-nya ada 1. Agamanya yang Islam itu karena kebanyakan Islam, jadi hampir seluruhnya itu ada 1963 orang, Katoliknya ada 22 orang, dan Kristen ada 7 orang. Kalau di Desa Kurnia Agung itu identiknya itu petani ya, karena di sana hampir seluruhnya itu petani, mayoritasnya. Oke, masuk yang penerapan Pancasila. Yang pertama apa sih? Sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Karena di desa saya ini mayoritasnya agama Muslim, jadi jarang ada pertikaian ya di antar warga. Jadi di sana saling bahu membahu dan tolong menolong antar umat yang beda agama. Terus juga di sana itu sering melakukan pengajian rutin. Kalau untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak itu 2 minggu sekali, jadi kayak pengajian gede. Tapi kalau untuk bapak-bapak kayak Sinan itu setiap hari Kamis, malam Jumat. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini saya ambil contoh tentang pemakaman bagi orang yang telah meninggal dunia. Itu kan pengamalan sila kedua. Itu rasa kemanusiaan dengan memberikan penghormatan terakhir kepada yang telah meninggal. Jadi di sana setiap ada yang meninggal itu saling
setiap 2 minggu sekali di desa saya, waktu saya melakukan observasi, itu juga sering melaksanakan kegiatan bersih-bersih desa. Itu 2 minggu sekali dilaksanakan dan itu bapak-bapak yang ikut melaksanakan. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu setiap beberapa bulan sekali itu para pemuda desa itu dalam sebuah organisasi desa itu akan ada karang taruna. Nah itu melakukan kayak program pertandingan bola. Jadi saling bermusyawarah agar tercipta kerukunan. Terus yang kedua itu biasanya setiap kan kalau malam Jumat itu kan yasinan. Nah sehabis yasinan selesai itu biasanya para bapak-bapak ini berunding tentang bersih-bersih dan gotong royong, membahas gotong royong untuk dilakukan biasanya kan hari Minggu gotong royong. Nah itu membahas itu. Terus masuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya ini bansos. Di tempat saya bansos itu selalu ada dan sering datang beberapa bulan sekali. Selain itu ada juga bantuan bedah rumah. Itu selalu terlaksana di desa saya. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang itu selalu tepat sasaran kalau bedah rumah. Karena itu selalu dilakukan peninjauan dari pihak yang menyelenggarakan. Kedua, tentang penyimpangan Pancasila di desa saya, Desa Sindang Purni Agung. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penyimpangannya di sana masih ada beberapa masyarakat atau banyak ya yang masih belum melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim seperti puasa, sholat, itu masih ada yang lalai atau tidak ikut melaksanakan. Padahal itu wajib kan, boleh banget. Nah itu masih ada. Yang kedua, itu kemanusiaan yang ada dan berada. Contohnya pencurian motor. Belum lama ini di desa saya itu marak banget pencurian motor. Belum lama ini ya, baru sebulan ini itu satu malam itu terjadi pencurian motor itu 2 rumah sekaligus. Itu marak banget terjadi. Mungkin karena kondisi ekonomi atau apa dulu ya. 3, Persatuan Indonesia. Contoh penyimpangan di sila ketiga itu desa saya masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam melaksanakan gotong royong. Jadi dia belum ikut berpartisipasi dan belum sadar akan tanggung jawabnya sebagai masyarakat untuk gotong royong. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau contoh dari sila keempat itu tentang kecurangan pilkades. Ini udah sering terjadi ya. Biasanya itu para calon itu memberikan sogokan atau uang kepada timnya, nanti baru timnya memberikan kepada masyarakat agar memilih itu calon itu. Yang kelima itu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang kelima ini pasti sering terjadi juga di daerah atau desa kalian, itu tentang pembagian bansos yang tidak tepat sasaran. Di desa saya ya, itu terjadi sampai sekarang. Karena apa ya? Mungkin perangkat desanya tidak jujur. Terus juga yang dapat bansos itu nggak semuanya yang membutuhkan, tapi orang yang punya atau yang bisa dibilang orang kaya lah. Oke, masuk ke materi yang terakhir itu tentang solusi atau pemecahan masalah dari yang penyimpangan Pancasila di desa saya tadi. Yang pertama itu kan yang ketuhanan yang Maha Esa. Di desa saya tadi kan masih banyak masyarakat yang tidak ikut melaksanakan kewajibannya sebagai
juga selain itu harus memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan kewajiban sehingga orang tersebut itu termotivasi untuk ikut melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Masuk yang sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi kan penyimpangan sila kedua itu tentang pencurian. Solusinya itu harus dibentuk sistem ronda keliling untuk masyarakat, baik itu pemuda, bapak-bapak, itu harus dilaksanakan lebih tertib lagi sehingga kasus pencurian ini tidak terulang lagi atau lebih minim. Tuh. Terus yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia tadi kan tentang masyarakat yang tidak mau ikut melaksanakan kegiatan gotong royong kan. Nah, itu menurut saya itu harus diberikan sanksi sehingga orang tersebut itu tidak mengulangi hal tersebut. Jadi dia jerah gitu. Kalau cuma diberitahu itu kan pasti akan kayak akan terulang kembali kan. Nah, itu mending harus diberi sanksi. Terus bisa juga dengan kayak melakukan kayak memberi hadiah gitu loh, atau uang tapi dengan nominal kecil sehingga orang tersebut atau masyarakat tersebut itu tertarik untuk ikut kegiatan gotong royong. Terus sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tadi kan tentang kecurangan dalam pilkades. Sebaiknya itu harus ditangani dan dilaporkan kepada lembaga atasan yang terkait sehingga bisa diberi sanksi kepada calon agar tidak melakukan hal tersebut, karena kan itu tidak baik ya, apalagi itu calon kepala desa harusnya memberikan contoh yang baik. Tuh. Terus yang kelima itu Persatuan Indonesia. Tadi kan penyimpangannya tentang bansos yang tidak tepat sasaran. Nah, untuk mengatasi masalah ini menurut saya itu harus dilakukan survei langsung ke rumah atau ke daftar penerima bansos tersebut sehingga dapat tepat sasaran. Jadi yang dapat bansos itu bisa dilihat mereka itu benar-benar layak untuk mendapatkannya. Itulah hasil presentasi dari saya. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan. Perkenalkan, saya Alia Syarifah Aprilia dengan NPM 2301032013. Saya di sini mau nanya, boleh dijelaskan apa yang menjadi alasan penerapan Pancasila itu sangat dibutuhkan dan penting oleh masyarakat? Baik, ada lagi? Ya, silakan Kak. Saya memperkenalkan diri, nama saya Eka Yunita dengan NPM 2301032002. Izin bertanya, ada nggak sih cara lain atau solusi yang lebih efektif untuk mengatasi penyimpangan Pancasila tentang masyarakat yang meninggalkan sholat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, izin menjawab dari Kak Rifa. Tadi kan bertanya tentang jelaskan apa saja menjadi alasan penerapan Pancasila yang dibutuhkan atau yang sangat penting oleh masyarakat. Menurut saya penanaman dan penerapan Pancasila itu sangat penting ya, karena dapat membentuk kepribadian yang lebih berkarakter dan mempunyai sifat yang saling menghargai sehingga dapat menciptakan kedamaian dan kerukunan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Eka. Tadi apa cara lain atau solusi lain yang lebih efektif untuk mengatasi penyimpangan Pancasila tentang masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk sholat ya? Nah, untuk itu menurut saya itu harus dari kemauan diri sendiri ya.
sebagai misal kita temannya nih, kita ngasih kayak solusi atau ngasih pendapat untuk mereka melaksanakan sholat, tapi dari kemauan sendiri itu tidak mau melaksanakan, itu kan kayak sama aja kan bohong. Jadi harus ada dari kemauan sendiri. Selain itu juga teman atau lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Misal kita bergaul sama lingkungan yang emang anaknya ini rajin sholat, itu pasti nantinya kita akan kebawa. Tapi kalau kita bergaul sama masyarakat atau teman yang lingkungannya buruk, kita juga akan terjerumus atau kebawa ke lingkungan yang buruk tersebut. Gimana Kak? Oke, ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan? Perkenalkan, nama saya Nisa Rasika, NPM 220103-2015. Di sini saya sedikit menambahkan materi tentang maksudnya dalam gotong royong. Itu artinya kan gotong royong di desa Pak Putri itu kan bisa dikatakan kurangnya partisipasi gotong royong. Mungkin dengan solusi yang Pak Putri berikan tadi mungkin bisa membantu. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa solusi lagi yang mungkin bisa diterapkan juga. Solusi yang pertama itu kan bisa dengan membagi tugas. Pembagian tugas ini kan contoh RT 1 itu bisa diberikan tugas membersihkan lapangan mungkin atau ada kegiatan. Nah, RT satunya, RT 2 itu mungkin bisa membersihkan selokan. Jadi bisa tahu gitu masyarakat mana yang kurang partisipasi dan bisa memberikan sanksi. Kita kan tidak bisa memberikan sanksi begitu saja kalau kita tidak tahu siapa masyarakat yang tidak mengikuti partisipasi kegiatan tersebut. Jadi yang kedua ada yang perlu saya tambahkan itu menentukan waktu dan tempat. Nah, contoh di rolling waktu ini RT ini dan RT 1, contoh RT 1 dan RT 2. Nah, nanti selanjutnya dibuat tanggal lagi pembersihan RT mana, RT 3 contoh, RT 2. Tujuannya supaya desa tersebut juga tetap berjalan partisipasi gotong royong tersebut dan desa tersebut bisa bisa tetap terjaga kebersihannya. Dan penambahan kedua itu dari saya tentang kecurangan pilkades. Kecurangan pilkades itu kan penyimpangannya itu kan mengatasi kecurangan itu biasanya tentang suara tuh atau menyuapkan bahasanya. Bisa dengan caranya perlu dalam penghitungan suara setelah pilkades itu perlu namanya transparansi dalam penghitungan suara. Tujuannya supaya kita tuh tahu bahwa semua warga tuh tahu bahwa calon-calon perangkat desa seterusnya bahwa ini gitu. Jadi tidak ada lagi kecurangan. Dan kalau dalam bahasa menyuap kita disuap nih harus memilih dia sebagai kelurahan contohnya. Ya sudah, untuk mengatasi itu dari diri kita terima saja, tapi kita juga memiliki hak untuk memilih siapapun itu. Jika kita diberikan suapan itu, ya sudah terima saja gitu. Tapi kita tidak perlu mengikuti apa yang dia perintahkan. Mungkin itu saja yang perlu saya tambahkan.